Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome to come back my hockey channel. Oke. Selamat pagi semuanya teman-teman, para subscriber pemula. Hari ini saya ingin berbagian tips bagaimana kita ingin menjadi YouTuber pemula, dan saya pun sama masih YouTuber pemula. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan dan beberapa keluhan yang saya sendiri sudah alami ya. Kenapa hari ini saya ingin sekali berbagi tips untuk YouTuber pemula yang ingin mendapatkan 1K subscriber, karena memang untuk YouTuber pemula itu kan membutuhkan 1K subscriber dan 4.000 jam tayang. Bagaimana caranya? Saya akan berbagi tips. Yuk, ikutin terus channel saya. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan tips bagaimana kita ingin mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Saya sendiri pun juga masih belajar. Karena kenapa? Saya menjadi YouTuber ini baru dibilang belum lama, baru sekisaran 2 minggu lah, 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu, apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, insya Allah bermanfaat. Karena memang ingin menjadi YouTuber itu nggak segampang kita membalikan telapak tangan ya. Oh ya, buat teman-teman, kayak saya membaca artikel dari teman-teman, bahkan menonton beberapa uh, edukasi dari teman-teman untuk memberikan tutorial-tutorial YouTube-nya ya, agar kita mendapatkan 1.000 subscriber dengan mudah, terus mendapatkan 4.000 jam tayang dengan mudah. Yang pertama sih kita bahas mengenai subscriber ya. Oke, saya subscriber sekarang ini sudah di atas 100 subscriber, dan target saya nggak mau terlalu cepat ya. Target saya dalam ya beberapa bulan lah. Jangan sampai terlalu cepat. Kalau terlalu cepat juga nanti dicurigai oleh YouTube ya. Kalau dari teman-teman yang sudah memberikan saran bagaimana kita menambah subscriber, bagaimana caranya mendapatkan subscriber dengan baik dengan sub for sub ya. Mungkin teman-teman sudah tahu kali ya sub for sub itu seperti apa ya. Oke, saya jelasin ya. Sub for sub itu kita berkunjung ke channel teman-teman dengan cara menonton konten teman-teman untuk YouTuber pemula. Terus kita tonton YouTuber mereka, lalu kita subscribe dan kita like, lalu kita komen dengan memberikan komenan yang baik-baik ya. Nah, tapi kenyataannya kok ada beberapa keluhan yang bilang, kok kita udah sub, tapi dalam hitungan hari subscriber kita hilang gitu loh. Contoh itu saya dapat sendiri ya. Saya ngedapetin sendiri. Saya berusaha sub for sub dengan temen yang lain, kok hilang kayak gitu. Sebentar ya, saya dipanggil. Biasa. Oke, kembali lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggapai 1.000 subscriber dalam waktu singkat ya, tapi saya sih tidak menyarankan dalam seminggu sudah mendapatkan 1.000 subscriber, karena memang itu terlalu singkat buat saya. Ada juga yang bilang dalam 2 minggu kita mendapatkan 1.000 subscriber, itu pun terlalu singkat buat saya. Jadi bagaimana kita mendapatkan secara instan tapi terlihat alami dari YouTube? Kalau saran saya, standarnya itu ya sekisaran 2 bulan atau 3 bulan baru kita bisa mendapatkan 1.000 subscriber. Nah, ada cara pertama yang kita lakukan, yaitu cara dengan sub for sub. Sub for sub itu jadi kita mengunjungi channel orang lain dengan cara kita menonton videonya, lalu kita klik like, terus kita berkomen yang baik-baik, lalu kita subscribe. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan membaca. Aduh, iklan lagi lewat. Tukang bubur, maklum, rumahnya banyak deket jalanan, jadi banyak iklan. Nah, jadi gini teman-teman, setelah kita subscribe, otomatis nanti di lonceng teman-teman yang kita subscribe dia akan nongol tuh tampilan
bahwa kita sudah mensubscribe video mereka. Nanti mereka akan klik channel kita, dia akan subscribe balik lah gitu. Nah, tapi ini saya ingin mengingatkan buat teman-teman, kalau ingin melakukan itu, saya minta tolong banget, kita sesama YouTuber pemula ya, jangan sampai mengecewakan itu loh. Karena di YouTuber itu ada yang namanya spam. Apa itu spam? Spam itu jadi menganggap apa yang kita lakukan ini seperti rekayasa. Maka YouTube akan menganggap ini rekayasa. Apa yang kita lakukan akan disembunyikan sama dia. Bukan dihilangkan ya, tapi disembunyikan. Yang seharusnya contoh, subscriber saya kalau nggak salah sekarang udah sekitar 140-an. Tapi yang terlihat di saya itu hilang 10, jadi hanya 130. Lah yang 10 kemana? Yang 10 itu karena dari teman-teman YouTuber yang sudah mensubscribe channel saya, mungkin dia kurang kooperatif atau dia belum tahu caranya main. Dia cuman tahu apa yang kita lakuin, kita komen, wah kan biasanya komen dari YouTuber itu kan salam sukses, salam kenal, atau sukses terus. Itu kan tandanya mereka ingin dimampirkan lagi atau di subscribe ulang gitu ya, atau mampir yuk gitu kan, biasanya komennya kayak gitu. Berarti kan tandanya dia ingin di subscribe ulang, subscribe kembali lah, subscribe balik gitu. Tapi teman-teman pemula terkadang mereka nggak ngerti, mereka hanya, oh ini orang subscribe saya nih, setelah di subscribe berarti saya harus subscribe ulang nih. Nah teman-teman, akhirnya dia langsung kunjungin channel kita, terus dia buka channel kita, setelah dibuka langsung di like, subscribe, udah dia langsung keluar dari channel kita. Nah itulah yang dibilang spam. Makanya saya minta kooperatif dari teman-teman agar kita tidak kena spam, agar kita tidak terlihat apa ya, padahal kita benar-benar di subscribe ya, bukan kita main curang ya, tapi ini kita benar-benar di subscribe. Kita saling mensubscribe itu kan agar apa yang kita lakukan cepat mendapatkan 1000 subscriber ya. Nah ini buat teman-teman, saya minta tolong banget, kalau kita ingin menjadi YouTuber pemula seperti saya pun, saya berusaha kooperatif. Kooperatifnya apa? Setiap ada teman-teman yang mengklik atau mensubscribe channel saya berusaha mensubscribe ulang. Terkadang kita males ya. Subscribe ulangnya bukan hanya di like, terus saya komen, terus saya subscribe. Enggak. Melainkan saya berusaha menonton video teman-teman. Dan kadang-kadang saya menonton itu gini loh. Ada orang yang menonton hanya buka, nonton 1 menit, 2 menit, setelah itu udah. Nah, saya minta sama teman-teman di kooperatif, kita kerjasamanya gitu loh. Jadi nanti kalau teman-teman hanya melakukan seperti itu, hanya 1 menit, 2 menit, setelah itu keluar dari channelnya, itu nanti akan dihitung spam. Akhirnya kasihan buat YouTuber pemula yang lainnya, yang tadinya dia mendapatkan tadinya dia mendapatkan subscriber baru, tapi malah dihilangkan sama YouTube. Bukan dihilangkan, disembunyikan, akhirnya tidak terlihat. Padahal kita tahu nih, karena kan kita akan ada notifikasi tuh, tombol lonceng kalau kita buka YouTube kita sendiri kan ada notifikasinya ya. Kita buka pasti ada terlihat tuh, oh ini setelah subscribe kita nih. Tapi kok subscribe kita nggak nambah? Nah itu kan, itu bukannya nggak nambah, sebenarnya nambah, tapi disembunyikan oleh YouTube. Nah itu disembunyikan karena orang yang melakukan subscribe tidak menonton, melainkan hanya membuka, langsung ngetik like sama subscribe. Makanya saya mohon nih sama teman-teman YouTuber pemula, kalau kita ingin kerjasama, kita ingin membantu, kita ingin saling dibantu lah. Bukan kita aja yang membantu, tapi kita saling dibantu kan. Ya udah, tolong kerjasamanya gitu loh. Kalau kita buka YouTube, ya kita tonton. Nah, ini saya ajarin caranya bagaimana agar tidak terkena spam. Oke. Kalau saya melakukannya biasanya, setiap saya membuka channel orang, itu selalu saya tunggu durasi sampai dengan 4 menit. Setelah 4 menit, saya langsung like. Belum saya subscribe. Jadi saya like setelah 4 menit. Nah, setelah 4 menit berjalan, setelah itu di durasi di 5 menit berikutnya. Jadi setelah 4 menit, kita tungguin kan 1 menit lagi itu 5 menit, ya kan? Baru saya subscribe. Nah, setelah saya subscribe,
baru saya komen. Hai teman-teman, komennya ya sesuai dengan video yang kita tonton. Misalkan oh bagus sekali videonya ya, semoga sukses selalu ya, misalkan kayak gitu komennya. Nah nanti setelah komen saya masih tetap menonton, ditambah 5 menit lagi, jadi sampai dengan durasi 10 menit. Setelah 10 menit ya nggak perlu selesai juga nggak masalah. Tapi setidaknya dari YouTube melihat kalau kita itu benar-benar menonton kontennya. Jadi bukan hanya like dan subscribe aja, tapi melainkan kita menonton konten YouTuber pemula ini. Dan pada akhirnya nanti YouTube akan membaca ini subscribe yang benar-benar dilakukan, bukan hanya sub for sub. Nah, itu sih teman-teman yang saya bilang. Nah, sekarang gini. Memang kita sebagai YouTuber pemula ini terkadang nafsu ya. Nafsu kan dikejar waktu. Aduh, kalau kita nonton lama waktunya. Tapi mau gimana lagi? Itu cara satu-satu yang memang alami. Yang nggak bisa kita harus dikurang-kurangin, udah nggak bisa. Itu secara alami. Jadi, saya ulang lagi ya. Buat teman-teman kalau mau sub for sub sama YouTuber pemula yang lain, saya minta ayo kerjasamanya, kita saling menolong gitu loh. Jangan sampai nanti terlihat spam, karena yang dirugikan kan bukan hanya yang di subscribe ya, yang mensubscribe juga akan dirugikan. Kalau dia sampai melakukan lebih beberapa kali, saya nggak tahu berapa kali ya, tapi menurut saya kalau dia berulang seperti itu, nanti YouTube-nya bisa di-banned, bisa dihilangkan dari YouTube, bisa nggak ditampilkan. Makanya saya saya mohon sekali lagi buat teman-teman YouTuber pemula ya. Kita ini kan sama-sama ya ingin menjadi pemenang lah gitu loh. Ingin bisa monetisasi lah. Jadi kalau teman-teman ingin seperti itu, ingin sub di komunitas-komunitas, tolong jangan hanya komen, jangan hanya like, subscribe aja, tapi tolong ditonton. Yang saya bilang tadi, setelah durasi 4 menit, kita like ya. Setelah durasi yang ke-5 menit, kita baru subscribe, baru komen. Setelah itu kita tonton lagi 5 menit berikutnya. Jadi total yang kita tonton itu 10 menit. Nah setelah 10 menit, misalkan videonya itu ada 15 menit durasinya, kita nggak tonton juga nggak masalah. Yang penting kita udah nonton 10 menit. Jadi itu yang saya lakuin selama ini. Dan misalkan dalam sehari teman-teman nih subworkshopnya itu target 10 ya, 10 unit 10 channel gitu ya. Kalau saya sih cari aman. Saya dalam sehari saya 5, nggak mau lebih dari 5. Karena nanti hilangnya banyak. Kadang YouTube tuh suka nggak percaya ya. Hilangnya banyak. Hilang subscribe-nya banyak. Jadi saya 5 biasanya. Saya sih rekomendasiin 5. Tapi kalau mau 10, ini kan hanya misal gitu. Misalkan teman-teman ingin sub for sub tuh ke channel lain 10 gitu ya. Itu bisa diselang-seling. Di channel pertama teman-teman komen, like di menit keempat, terus subscribe di menit kelima, terus komen, tonton dulu 5 menit. Nah itu channel pertama. Terus channel kedua teman-teman like lagi di menit keempat, terus subscribe di menit kelima, terus komen, tonton lagi 5 menit jadi 10 menit lagi. Nah nanti di channel ketiga, misalkan ke channel ketiga teman-teman mau like subscribe juga, itu di like lagi di channel keempat, terus subscribe di channel di menit kelima. Setelah itu tonton hanya durasi 2 menit, jadi sampai dengan 7 menit boleh keluar tuh nggak ada masalah. Jadi selang-seling, bukan berarti dari 10 channel yang kita mau tuju gitu ya, agar kita mendapatkan 10 subscriber sehari 10-10 nya kita tonton 10 menit, enggak, selang-seling. Jadi kalau saya biasanya selang-selingnya tuh 2-2. Jadi yang channel pertama saya tuh di menit keempat like, di menit kelima subscribe, terus saya tonton lagi 5 menit, jadi totalnya 10 menit. Channel kedua sama, di menit keempat saya like, di menit kelima saya
saya komen dan subscribe, terus saya tonton lagi 10 menit. Nah, di channel ketiga dan keempat, saya biasanya di menit keempat saya like, di menit kelima saya subscribe, terus di menit ketujuh udah saya keluar. Nah, itu nggak masalah, nggak akan terlihat spam kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya target seperti itu, boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, saran saya juga buat teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman ada notifikasi ya, notifikasi tiba-tiba, kan gini loh, kita kalau kita mau nge-like atau mau komen kan kita langsung tuh cari terus satu, terus dapat lagi channel kedua, dua channel itu barengan dengan waktu yang sama, itu nggak ada masalah. Tapi yang buat yang ngebalesnya, yang dapat notifikasi setelah kita like komennya kan, tapi dapat notifikasi. Kalau bisa balasnya dua aja, nggak usah langsung 5, nggak usah langsung 10, dua aja dulu. Teman-teman balas nih dua, terus teman-teman tonton, terus like komen. Nah, nanti balas lagi sore. Misalkan pagi teman-teman like komen nih, terus subscribe dua channel aja. Yang notifikasi yang ketiga, keempat sampai ke 10 itu ntar malam aja. Jadi kasih jeda gitu loh. Tujuannya apa? Biar YouTube bilang, oh ini alami gitu loh. Jadi nggak terlihat bener-bener kayak disiasatin kayak gini, nggak, semua alami kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, saya biasanya teman-teman nih, saya lihat notifikasi saya ada 10 nih, saya paling cuma ngebahas 2 atau 3, nanti yang 3 lagi malam, nanti yang 3 lagi sisanya gitu besok pagi. Jadi nggak langsung hari itu saya balas, nggak. Tujuannya apa? Biar YouTube nggak merasa lu baru subscribe gua kok lu langsung subscribe pulang, akhirnya kan ketahuan jadinya. Supporter kan YouTube juga nggak bego kan kayak gitu. Nah itu. Jadi teman-teman kalau yang masih pemula ingin ngejar sub for sub, sekali lagi saya ingatkan, tolong ditonton videonya. Jangan hanya like, comment, subscribe, udah jangan. Kan buat kebaikan teman-teman juga. Karena kita ngelakuin ini kan buat jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau kita ngelakuin buat jangka pendek ya terserah. Kalau buat jangka panjang ya lakuin kayak gini terus. Nah, ini cara pertama untuk mendapatkan subscribe yang kalau dibilang secara alami. Nah, cara kedua, jadi kita jangan hanya melakukan satu cara ya, karena satu cara tergolong nanti polanya dibaca sama YouTube. Jadi kalau bisa setiap hari itu kita ngelakuin dua cara atau 3 cara dengan pola yang berbeda. Tujuannya agar YouTube terkecoh gitu, terkecoh, dia nggak bisa membaca ini orang caranya gimana sih kok bisa dapat ini gitu dengan beda-beda gitu. Nah, nanti kalau saya, cara yang kedua, saya menggunakan handphone. Kalau teman-teman punya laptop ya boleh menggunakan laptop, tapi kalau nggak punya menggunakan handphone. Satu handphone pun cukup kok. Kalau teman-teman ingin dapat 2 atau sampai dengan 5 subscriber dari handphone sendiri itu bisa. Caranya dengan menggandakan channel. Jadi teman-teman usahakan dalam satu handphone itu bisa lebih dari 10 email. Wah, ini panjang nih penjelasannya. Beneran panjang. Karena memang saya bingung ya harus diperlihatkan ya. Tapi handphone saya yang satu lagi dipakai anak saya lagi ulangan. Jadi gini, kita ngobrolin depan aja kali ya. Saya juga agak susah. Bentar ya. Bentar kita aduh. Kita ngobrol sini kali ya, lebih enak kali ya. Gimana? Oke, di sini kita ngobrol lebih enak kayaknya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, ini enaknya sambil duduk. Tadi diri pegel. Oke. Sebentar, mungkin ini kurang terang kali ya. Nah, ini gini nih, ini nih.
Nah, kan terang tuh. Oke. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke Hoki Channel ya. Oke. Jadi gini, tadi cara pertama udah saya sebutkan ya, bagaimana kita mendapatkan subscriber dengan cara subscribe yang aman dan alami. Tapi kuncinya satu, jangan hanya like, comment, subscribe, tapi melainkan teman-teman harus menonton videonya sampai dengan menit yang saya tentukan tadi. Ada yang bilang katanya menit ke 3 menit juga aman. Boleh dilakukan, tapi caranya, polanya jangan sama. Seperti yang tadi saya bilang. Pola pertama, di channel pertama teman-teman like di menit keempat, subscribe di menit ke-5, terus tonton selama 5 menit. Dan itu dilakukan di channel yang kedua, polanya sama. Dan nanti di channel yang ketiga, boleh teman lakukan di channel di menit ketiga, baru di like, terus di subscribe. Nanti 2 menit berikutnya setelah 5 menit selesai nontonnya. Itu boleh. Tapi kalau saya cari aman. Jadi saya biasanya nonton di menit ke-7 baru saya selesai. Jadi saya ulang ya. Yang pertama, yang kedua, saat teman-teman berusaha mau subscribe, itu tonton sampai dengan di menit ke-5. Menit ke-5 udah setelah di subscribe, tonton lagi 5 menit, jadi total nontonnya 10 menit. Itu di 2 channel ya. Nah, nanti di channel ketiga dan keempat, teman-teman boleh nonton di menit ketiga, di subscribe, like, subscribe, nanti nonton sampai dengan menit ke-5, selesai, itu boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap di menit ke-4 dan ke-5 baru like dan subscribe. Setelah itu saya nonton 2 menit lagi sampai dengan di menit ke-7 saya baru selesai. Nah, itu boleh. Jadi teman-teman silakan pilih sendiri, tapi yang saya bilang polanya harus berbeda di channel pertama, channel kedua, channel ketiga, channel keempat itu harus berbeda ya. Jangan sampai nanti teman-teman tuh like, comment, subscribe setiap teman-teman like, comment, subscribe asal nge-like, nonton cuma semenit 2 menit udah keluar. Begitu terus dilakuin, itu kasihan buat teman-teman juga, kasihan buat yang di subscribe juga. Karena apa? Nanti akan disembunyikan oleh YouTube, dianggap itu bukan subscriber, melainkan main-main. Jadi kalau bisa jangan sampai dilakukan kayak gitu. Karena itu saya alamin. Ya. Nah, terus yang cara kedua bagaimana? Yaitu menggandakan channel. Menggandakan channel itu seperti apa? Nah, makanya saya anjurkan buat teman-teman, kalau teman-teman punya 2 HP atau 3 HP, kalau saya sih punya 2 HP ya. Jadi di setiap satu HP itu teman-teman bikin Gmail lah. Gmail masukkan 10 atau lebih. Nah, setiap satu email itu kan ada satu channel, bener gak? Kita misalkan bikin channel nih, pasti kan pakai Gmail, ya kan? Nah, setiap satu email itu punya satu channel. Nah, satu channelnya itu bisa digandakan sampai dengan 100 channel. Bayangin 100 channel. Nah, caranya bagaimana? Nanti akan saya bikinkan videonya, tutorialnya dengan cara menggunakan HP ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nanti akan saya bikinkan. Tapi untuk sementara saya secara teorinya aja dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin channel digandakan, caranya teman-teman harus buka Google Chrome terlebih dahulu di HP kalian. Saat masuk Google Chrome, teman-teman ketik youtube.com. Nah, kalau udah masuk youtube.com, otomatis kan channel kita keluar tuh, ya kan? Nah, kalau channel kita udah keluar, baru di pojok kanan atas itu ada titik 3. Titik 3 itu kita klik, kita pilih situs desktop, klik dicentlang. Nanti tampilannya akan berubah. Setelah berubah, nanti pojok sebelah kiri YouTube kita itu ada yang di paling bawah ada dashboard, ada dolar ya kan. Nah, paling bawah lagi itu ada setelan. Nah, sorry. Yang ada tulisan dashboard segala macam tuh, paling atasnya itu ada garis 3. Nah, garis 3 itu diklik. Garis 3 diklik, nanti dia akan keluar tampilannya kayak gitu, Nah, di situ ada tulisan setelan. Nah, di setelan itulah kita klik. Nah, nanti masuk setelan. Tapi sebelum masuk setelan, teman-teman
sebelah kanan ini kan ada YouTube kita, channel kita nih. Channel kita misalkan masih berupa angka D atau C atau apa gitu. Kita klik, kita ganti dulu. Nah, nanti kita klik channelnya. Di bawahnya itu ada yang namanya tulisan ganti channel. Nah, jangan masuk YouTube Studio dulu ya. Jadi teman-teman yang pertama buka Google Chrome terus ketik youtube.com. Setelah buka youtube.com kan nanti channel YouTube kita keluar tuh situ tuh. Nah, pilih titik 3 sebelah kanan atas, titik 3, pilih situs desktop. Nah, udah situs desktop, nanti nongol tuh. Setelah nongol di YouTube kita, nah YouTube kita ganti dulu. Kita ganti. Kita klik tuh yang gambar YouTube kita tuh klik. Kita klik, nanti kita ganti channelnya. Ganti akun tulisannya. Nah, kalau akunnya sudah ada. Nah, kalau belum bagaimana? Ya kita perbanyak dulu dengan cara apa? Sebelah kiri kita itu ada yang garis 3 tuh, garis 3 kita klik. Nanti setelah garis 3 kita klik, di bawahnya kita cari itu ke bawah ada tulisan setelan. Nah, saat ada tulisan setelan baru tampil tuh akun kita. Akun YouTube kita tampil. Nah, di bawah akun kita tuh ada tulisan add akun gitu, atau tambahkan akun, atau buat channel tuh, buat channel. Nah, ketik buat channel, terus setelah buat channel, ketik namanya, tinggal tulis aja nama asal-asalan, terserah mau nulis nama apa. Misalkan namanya Hoki Channel atau Chandra Channel. Setelah tulis klik channel, kita centlang, terus kita ketik buat. Setelah buat tadi loading, terus saat loading berjalan kan dia langsung berhenti tuh. Nah, setelah berhenti langsung kita pilih titik 3 di situ, nanti ketik lagi situs desktop karena kita pakai Android ya. Klik lagi situs desktop, nanti baru akan nongol channelnya, channel baru yang sesuai gitu. Misalkan channel Hoki Channel, nongol di situ nanti Hoki Channel. Nah, setelah itu kita back lagi, kita balik lagi ke tempat yang semula, yang add lagi, kita add lagi, tulis lagi, misalkan Chandra Channel, tulis lagi Chandra Channel. Ntar kita di titik 3 atas sini kita klik lagi, klik lagi situs desktop, nanti nongol lagi Chandra Channel. Kita back lagi, nanti di back lagi tuh yang tadinya channel kita cuma satu tuh, ya kan, di bawahnya ada lagi tuh, ada Hoki Channel, ada Chandra Channel, jadi banyak gitu. Terus lakuin terus sampai YouTube kagak bisa lagi dibuat, sampai dia nanti ada gambar apa ya, tulisan YouTube Ops gitu, bukan ops artinya udah kebanyakan gitu. Nah, cuman bukan berarti banyak, mungkin disuruh stop dulu gitu loh. Kalau saya dulu bikin biasanya kalau untuk email yang udah lama ya, email udah lama tuh saya sekali bikin bisa sampai dengan 38 channel, 40 channel. Nanti setelah berapa hari gitu saya coba bikin lagi, bisa lagi. Sekarang mentoknya di 100 channel. Nah, oke, anggaplah kalian sudah bikin channel duplikat itu ya, anggap udah bikin. Nah, gimana sih caranya mendapatkan subscriber dari channel yang kita bikin? Nah, caranya bagaimana? Kan channelnya udah ada tuh duplikatnya kan. Nah, saat teman-teman membuka YouTube, buka YouTube di handphone teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke channel teman-teman itu di atas pojok kanan, ya kan? Setelah masuk, klik channelnya, lalu kita pilih ganti akun. Saat ganti akun, nah itu channel yang kita buat tuh terbanyak. Kita pilih dulu yang paling atas. Setelah pilih, udah teman-teman tinggal tonton video teman-teman. Saran saya dibikin playlist. Nanti kalau teman-teman nggak ngerti cara bikin playlist, nanti saya bikin lagi boleh komen kok, teman-teman komen aja, nanti saya terangin semuanya itu gimana atau nanti WA saya aja, teman-teman kasih nomor WA, ntar biar saya WA balik kayak gitu teman-teman. Telepon juga oke, saya juga mau ke teman-teman teleponan. Insya Allah apa yang saya kasih ini orangnya udah bertanggung jawab, karena saya punya teman YouTuber, dia juga bertanggung jawab dan dia ngasih tahu saya sesuai apa yang dia udah lakuin, dan dia sudah monetisasi, bahkan penghasilan dia udah ya belasan juta lah, udah lumayan gitu. Jadi buat teman-teman ini YouTuber pemula ini, kalau ingin menjadi YouTuber, yuk kita sama-sama yuk, jangan sendiri-sendiri gitu. Kita harus bisa ngelakuin dengan baik,
lakuin dengan semangat. Yang penting kooperatif, jangan sampai kita ngelakuin ya halo channel lo ini gitu asal-asalannya, jangan. Kita harus kooperatif, itu kerjasama itu yang dibutuhkan gitu. Jangan sampai nanti kita saling merugikan. Nah itu dua cara yang saya lakuin untuk mendapatkan subscriber. Nah yang sekarang ini hanya dalam waktu 2 minggu saya sudah mendapatkan, karena jujur ilmu yang saya dapatkan ini saya baru dapat 5 hari yang lalu. Jadi itu saya selama 9 hari itu saya benar-benar dapat ilmu menambah subscriber itu dengan cara saya sendiri gitu, dengan saya minta tolong temen lah, link segala macem. Ternyata itu nggak akurat, hanya dapat sedikit. dalam tempo beberapa hari ini saya udah dapat jadi 130 subscriber. Itu yang saya lakuin. Nah target saya mungkin dalam waktu dekat ini saya bisa mencapai 1000 subscriber dengan cara yang saya lakuin saat ini. Nah itulah teman-teman, kalau ingin mendapatkan 1000 subscriber caranya seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung bisa komen, nanti saya bantu. Kasih aja nomor WA teman-teman, nanti saya WA, kita telepon-teleponan lebih enak. Terus untuk mendapatkan 4000 jam tayang, bagaimana sih caranya 4000 jam tayang? Nah 4000 jam tayang buat YouTuber pemula caranya hampir sama dengan cara yang kedua tadi ya, dengan cara mungkin Salesforce juga bisa ya. Mudah-mudahan teman-teman kooperatif dia juga bisa membantu menambah jam tayang kita. Tapi itu nggak bisa diharapin ya, karena kan teman-teman juga butuh ngejar waktu ya. Jadi mereka paling nonton sesuai yang dianjurkan, nggak bisa lebih dari itu, karena waktu mereka juga buat mereka juga kan, untuk mengejar jam tayang mereka juga kan. Jadi mungkin cara yang kedua yaitu dengan cara menggandakan channel. Teman-teman bisa menonton videonya sendiri, memperbanyak durasinya sendiri. Nah saran saya teman-teman, buatlah channel YouTube yang durasinya itu panjang. Usahakan lebih dari 1 jam, minimal 1 jam. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, kalau teman-teman durasinya di bawah 1 jam itu ribet banget. Ribetnya apa? Nonton, kita nunggu setengah jam, teman-teman balik lagi, buka lagi HP-nya, harus setting lagi, itu ribet. Apalagi channel sekarang kalau udah lebih dari 100 kali ditonton itu udah nongol iklan. Jadi kalau lebih dari 100 kali ditonton itu nongol iklan, tapi kalau belum 100 kali itu belum nongol. Itu yang saya lihat ya, nggak tahu di tempat lain, cuman di channel saya kalau udah lebih dari 100 itu udah nongol iklan. Jadi setiap dia balik ke ini dia nongol iklan. Nah saran saya teman-teman, agar iklannya nggak nongol lagi, ya udah cukup sekali aja di permukaan, setelah itu udah waktu tetap berjalan. Jadi buatlah channel di atas 1 jam. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tujuannya nanti teman-teman tuh bisa menghitung lebih mudah. Nah nanti teman-teman buat playlist kan mudah ya, hanya dengan masuk youtube.com, terus masuk YouTube Studio, di situ ada pilihan playlist, buat playlist. Nah tinggal pilih nanti durasi YouTube mana yang mau teman-teman masukkan ke playlist. Kalau saya biasanya yang masuk ke playlist yang durasinya panjang ya, durasi panjang saya masukkan, yang durasi 30 menit, terus 1 jam saya masukkan playlist. Nanti di playlist itu saat teman-teman mau nonton film tersebut di channel teman-teman, teman-teman tinggal buka di YouTube teman-teman, terus ganti akun yang teman-teman tadi yang pertama saya ajarin tuh. Nah gantilah akunnya, ganti akun. Setelah itu teman-teman buka channel teman-teman. Nah buka channel teman-teman, ini saya ajarin caranya dulu ya, nanti saya ajarin lagi agar tidak kena spam. Nah teman-teman saat buka channel teman-teman langsung masuk, tonton. Nah pilih playlist yang udah kita buat. Jadi ntar durasi akan nonton terus menerus tanpa kita harus buka-buka HP. Jadi HP kita geletakin aja di meja biar dia muter terus harian. Nah nanti di setting teman-teman, di settingnya agar YouTube secara otomatis akan muter berulang-ulang. Itu ada settingannya paling bawah
klik, nanti di situ ada gambar yang muter gitu, yang berulang tuh, klik aja lagi. Nah itu nanti secara otomatis kalau misalkan teman-teman ada 3 video gitu ya, video pertama udah tonton, kedua udah tonton, tiga udah tonton, nanti dia akan balik lagi ke video pertama, terus saja nonton. Nah itu nanti jam tayangnya akan bertambah secara otomatis tanpa teman-teman harus nyeting HP lagi. Jadi usahakan teman-teman kalau mau nonton YouTube di HP teman-teman itu disetting ya, ukuran videonya yang terkecil ya, jangan terbesar, karena saat kita nonton kan itu makan kuota banyak. Dan usahakan nontonnya itu menggunakan WiFi, karena kalau menggunakan channel teman-teman dijamin bangkrut. Gempor, harus menggunakan WiFi. Kalau saya pakainya Bolt, saya punya WiFi Bolt yang udah diapain saya nggak ngerti, pokoknya saya bisa pakai Andromax. Iya benar, saya bisa pakai Smart Friend yang unlimited, jadi YouTube-nya unlimited, enak saya nonton, nggak usah mikirin pulsa. Saya isi unlimited yang pokoknya nanti bikin modem yang bisa unlimited lah gitu. Saya juga nggak ngerti caranya, pokoknya suruh orang gituin aja gitu, orang tahu lah caranya biar unlock, jangan di unlock di apa gitu. Nanti kalian tuh bisa nonton Smart Friend yang unlimited. Nah saya beli biasa unlimited yang 100.000. Itu 100.000 itu kuotanya berapa ya, pokoknya 80.000 saya beli, kuotanya 1 giga sehari. Lo bayangin 1 giga sehari ya puas lah nonton YouTube, sampai budek ya nonton, enak. Makanya teman-teman nih kalau, nah kembali lagi ya, jadi teman-teman itu nanti bikin nontonnya itu satu HP tonton, ya kan. Nanti kalau teman-teman merasa udahan, ya kan. Tapi ingat ya, teman-teman setiap mau nge-like sama mau subscribe, tetap yang saya anjurkan di menit keempat dan kelima ya. Jadi teman-teman tonton dulu videonya, setelah itu baru like, subscribe. Setelah itu udah geletakkan di meja aja, biarkan video itu berputar dengan sendirinya. Nah sehari teman-teman kan akun udah banyak tuh, misalkan udah banyak ya, channelnya udah banyak di akun teman-teman tuh udah banyak channelnya gitu ya. Nah sehari terserah mau 3 kali nonton atau 5 kali nonton, itu bebas. Mau 10 kali juga bebas, nggak ada masalah, tergantung HP teman-teman aja, HP-nya kuat atau enggak. Kalau saya sehari saya bisa, karena saya pakai 2 HP, jadi saya nonton sehari 5 kali. Jadi saya nonton dari pagi ini, saya nonton 2 HP saya nyalain, berebutan sih, HP satu buat anak sekolah yang satu buat nonton, nanti ya berbagilah pokoknya. Nanti yang satu lagi anak sekolah saya baru saya pakai buat nonton. Jadi saya pagi, siang, sore, malam, tengah malam saya nonton. Tujuannya biar apa yang saya tonton itu durasinya naik terus sehari. Misalkan saya nonton 3 jam ya, saya sehari sekali nonton 3 jam. 3 jam kali 2 HP berarti dihitung 6 jam. 6 jam dikali saya nonton 5 kali 6 udah 30 jam. Sehari saya dapat 30 jam. Bayangin kalau teman-teman nontonnya dengan benar tanpa ada spam, 30 jam sehari dikali 10 hari udah 300 jam. Ya kan? Berarti dalam sebulan teman-teman bisa ngumpulin 1000 jam. Ya, itu untuk 2 HP. Tapi kalau teman-teman kuat, sehari mau nonton misalkan 10 kali, ya tinggal dihitung aja durasinya mau berapa jam. Kalau teman-teman durasi misalkan nonton yang satu video yang 1 jam, terus teman-teman punya 3 video 3 jam, 3 jam dikali 2 HP 6 jam. 6 jam ya nggak kebagian, mau nggak mau teman-teman harus punya 3 HP atau 4 HP. Tujuannya itu biar, karena kan sehari cuma 24 jam, sekuat apa HP teman-teman, kan gitu caranya. Sehari nah makanya kenapa saya bilang durasi harus panjang. Tujuannya apa? Biar nggak lama di iklan. Karena terkadang kan nggak mungkin kita nungguin setiap satu film kita tungguin gitu, nanti iklannya kita lewatin, nggak mungkin kan. Itu durasi iklan aja, ada yang 3 menit, kadang ada yang sampai dengan 5 menit, ada durasi lama aja. Ntar dia berhenti dulu tuh, berhenti
Kalau kita nggak lewatin nggak akan berhenti, itu dia tetap masih di situ. Nah makanya kan waktu terus berputar. Nah itulah cara saya untuk mengejar jam tayang. Nah saat ini saya jam tayang saya sudah 100 berapa, 160 jam. Itu baru, ingat ya, ini baru 5 hari yang saya lakuin, karena baru 5 hari ini saya baru dapat ilmunya. Jadi baru 5 hari ini saya lakuin. Tapi YouTube saya sudah 2 minggu, sudah berjalan 15 hari. Sama hari ini sih YouTube saya sudah berjalan 15 hari kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sudah 15 hari. Nah YouTube saya itu 15 hari ini baru saya benar-benar saya jalanin itu baru 5 hari ini. Jadi saya ngejar subscriber, ngejar jantai yang itu baru 5 hari ini. Karena ilmunya saya baru tahu. Nah, ntar coba saya mau kejar pakai laptop. Mudah-mudahan pakai laptop bisa lebih dari karena di laptop kan bisa di cloning ya, Google Chrome itu lagi saya pelajarin gimana. Tapi sih saya udah dapat ilmunya sih. Nanti kalau saya coba oke, baru ntar saya sharing ke teman-teman lagi bagaimana caranya, saya ajarin ke teman-teman lagi. Terus oke. Ini saya udah ajarin caranya bagaimana kita mengejar jam tayang. Tapi ingat teman-teman, YouTube itu nggak bodoh. Jadi teman-teman juga harus mikirin spam. Bagaimana apa yang kita tonton itu tidak menjadi spam. Nah ini harus disiasatin teman-teman. Jadi gini loh, setiap channel itu yang kita bikin itu kan channelnya itu kan baru ya, logikanya baru, belum pernah kita pakai, terus tiba-tiba kita pakai langsung nonton channel kita, ya itu akan ngebaca lah ini channelnya buat nonton channel ini, berarti ini channel bodong. Makanya teman-teman sebelum nonton usahakan ditonton dulu channelnya untuk tontonan yang lain gitu. Nah caranya bagaimana? Nah, jangan kan kadang kita buka channel tuh, ntar dulu ya, ngomong kayak gini dulu ya. Terkadang kita nih buka channel langsung lihat yang ada di gambar itu yang kita klik, itu salah teman-teman. Tapi yang benar adalah kita searching di atas ada searching, kita ketik misalkan channel kita berhubungan dengan channel cara memasak, ya udah kita ketik aja cara memasak ayam, ya udah kita ketik usahakan 5 kali 6 kali. Nanti setiap 1 kali kita ketik, kita buka durasi nggak usah panjang-panjang, 2 menit 3 menit aja. 2 menit 3 menit kita like, terus kita subscribe, ya kan. 2 menit 3 menit kita subscribe, kita tonton 2 menit jadi 5 menit totalnya, ya kan. Nanti berikutnya juga channel yang lain, jadi cuma sekali aja yang kita like atau subscribe, selebihnya kita like aja. Selebih yang lain juga kita tonton lagi 2 menit sampai dengan 3 menit, setelah itu 5 menit baru kita keluar. Nanti yang terakhir nih, misalkan kita udah 5 kali nonton, yang terakhir kita tonton sampai habis 10 menit. Cari yang 10 menit durasinya. Kita tonton sampai habis, kita like juga, kita subscribe juga. Jadi kita total 2 kali nge-like, 2 kali subscribe. Nah setelah kita tonton itu habis, baru kita kita searching. Usahakan jangan ngetik channel. Misalkan contoh channelnya Chandra Channel gitu, kita ketik. Nanti kan nongol tuh channel kalian nongol tuh, baru kita masuk play. Jangan, usahakan bikin secara alami. Misalkan gini, tema kalian cara memasak, kita ketik sesuai judul yang kita ketik, cara memasak ikan gurame gitu. Nanti kan nongol tuh channel kita cari. Biasanya kalau channel baru tuh biasanya paling bawah jadi scroll terus ke atas, scroll, nanti ada tuh paling bawah tuh ada, ya kita klik. Saat kita klik, kita tonton dulu sampai dengan 4 atau 5 menit. Setelah kita tonton, baru di bawah channel kita tuh, di bawah video kita tuh kan ada channel kita tuh yang tulisan channel A, subscribe kan. Nah, itu kita klik. Setelah kita klik, kita masuk ke channel itu tuh. Nah, baru kita pilih playlist, baru kita klik, kita putar. Udah putar. Setelah kita putar, tunggu sampai dengan 5 menit, baru kita like, kita subscribe. Setelah itu udah kita taruh. Video yang lain gak usah di like. Jadi kan misalnya video kita ada 5 nih di channel, di playlist itu ada 5, cukup 1 aja yang kita like sama subscribe. Boleh deh 2 like boleh. Jangan semuanya kita like, jangan, gak usah. Kalau teman-teman mau nge-like semuanya, saran saya buka satu-satu, jangan di playlist. Jadi teman-teman searching, misalkan teman punya judulnya ayam geprek ya, ketika ayam geprek nongol,
baru kita tonton, terus kita tunggu 4-5 menit, baru kita like, baru kita subscribe. Itu satu-satu itu boleh. Tapi kalau di playlist, salah satu aja yang di like sama di subscribe, yang lain nggak usah. Jadi secara alami YouTube itu nonton berdasarkan yang dia gerakan secara otomatis. Jadi dia tonton, nanti secara otomatis nanti berganti ke film yang berikutnya. Nah, film berikutnya itu hanya kita ambil jam tayangnya aja, nggak perlu kita like. Nah, kalau saya pribadi, saya selama 2 minggu kemarin tuh, selama 10 hari, saya setiap hari saya nonton, saya searching satu persatu semuanya. Jadi judul video saya yang ini saya searching, ketemu, saya tonton, saya like, saya subscribe. Terus video yang B, saya ketik satu-satu, saya tonton, saya like, saya subscribe. Nah, itu satu-satu, nah itu boleh. Tapi kan capek, kalau satu-satu kita capek. Jadi teman-teman kalau mau kayak begitu, mau lakuin itu, misalkan pengen like-nya banyak gitu ya, boleh. Tapi ya lakuin kayak gitu yang saya lakuin, capek tapi memang. Bayangin saya seharian dari pagi sampai siang sampai malam, belum kan aktivitas saya kan bukan hanya di sini. Aktivitas ngurusin anak segala macem, belum kerja segala macam kan. Nah, tapi gimana kita menyempatkan waktu agar waktu kita itu bisa berbagi untuk demi mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itulah yang saya lakuin. Ya memang sih capek, tapi saya yakin apa yang kita lakuin itu akan membuahkan hasil. Karena kerja keras kita nggak akan pernah membohongi kita gitu. Dibanding dengan orang-orang males yang nggak mau ngapa-ngapain, dia maunya instan aja, ya percaya dia akan dapetin buah yang males juga. Jadi dia nggak akan dapetin hasil yang maksimal, karena itu udah secara alami ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita rasakan. Jadi teman-teman tuh jangan pernah menganggap semuanya serba instan. Enggak, seinstan apapun yang kita lakuin tetap itu butuh perjuangan. Nggak bisa kita itu ngelakuin itu dengan cara wah ini aja ini nih. Dan satu hal ya teman-teman ya, jangan pernah beli subscriber, jangan pernah beli jam tayang. Udah kita alami aja. Pertama, alami gratis. Kedua, nggak perlu ngeluarin duit. Karena kalau kita beli subscriber, mungkin ini pengalaman dari teman saya yang cerita ke saya ya. Dia beli subscriber, memang dia monet, tapi hanya tergolong cuma 5 bulan. Setelah 5 bulan YouTube-nya hilang dari permukaan. Nggak ada YouTube-nya, di-banned berarti oleh YouTube. Karena ketahuan kan. Akhirnya apa yang terjadi ya, dia nyesel. Akhirnya dari ulang lagi, dari nol lagi, capek. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu ya silakan, kan semua pilihan ya. Kita nggak tahu apa mereka bisa dimonetisasi atau enggak, tapi semua itu pilihan. Terserah teman-teman. Saya hanya menganjurkan apa yang udah saya jalani saat ini sampai detik ini. Ya, sekali lagi ingat, kooperatif itu penting. Kita harus jangan menyepelekan channel lain yang kita nggak kenal ya. Mentang-mentang kita nggak kenal ya udahlah, kita cukup like, comment, subscribe, udah selesai. Yang penting dia ntar nge-like kita balik sampai kita balik. Jangan kayak gitu. Kita sama-sama aja. Kalau memang kita mau maju, mereka juga harus maju. Toh juga kita nggak rugi kok. Kan yang bayar kita bukan kita, yang bayar dia juga bukan kita, ya kan? Jadi kita kalau mau ngelakuin apa-apa harus maksimal. Yang saya bilang tadi caranya, ditonton secara maksimal agar tidak kena spam. Ini buat teman-teman pemula terkadang banyak yang nggak paham ya. Terus kalau dalam dalam komentar itu jangan pernah isi komentar itu minta di like, minta di komen, minta di subscribe. Kalau dalam video kayak gini nggak apa-apa, tolong di like, komen, subscribe ya. Tapi kalau dalam komentar jangan sesekali ngetik ya yuk kita sama subscribe ya, kita sama-sama like ya, kita sama-sama komen ya. Jangan sesekali kayak gitu, dan itu saya jamin gak akan dimonetisasi, gak akan. Karena itu teman saya, ini saya cerita bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi teman saya gak mungkin bohong. Walaupun saya YouTuber pemula, saya belajar dari teman saya yang udah berhasil, dan dia udah ngejalanin itu semua. Dia bingung waktu dia pertama kali jadi YouTuber, dia udah 8 bulan kok nggak monet, padahal semua udah memenuhi syarat. Kok nggak, ini ternyata setelah dilihat itu di komennya itu dia pernah ngetik yang namanya tolong like, komen, dan subscribe. Akhirnya
Dia bikin channel baru, hanya dalam waktu 3 bulan dia sudah monetisasi. Hebat kan? Itu berdasarkan kesalahan dia. Ingat, mungkin orang dulu ya orang dulu pernah bilang gini, belajarlah dari kesalahan. Iya bener, memang hidup itu harus belajar dari kesalahan, itu bener. Tapi jangan belajar dari kesalahan diri sendiri, capek. Sekarang kita nih, misalkan kita mau belajar masak gitu ya, belajar masak. Wah, kita uji coba, wah beli bumbu ini ya lo, aduh ini salah, beli bumbu ini, belinya kan pakai duit, waktunya kan pakai waktu kita, kebuang terus waktu kita. Belum gagalnya mau berapa kali gagal, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal. Mau sampai kapan gagalnya? Berhasil kagak, boncos iya. Jadi yang bener, belajarlah dari kesalahan orang lain, itu yang benar. Jadi kalau teman-teman misalnya mau masak ayam geprek, ya udah cari orang yang udah jago masak ayam geprek dan dia udah banyak kesalahan di sebelum-sebelumnya. Belajar dari dia. Om, ini cara bikin ayam geprek gimana sih? Dulu emang kesalahannya gimana? Ya dulu saya gagal di sini. Sekarang saya udah tahu nih caranya gini-gini. Ya udah kita pelajarin, cuma sekali beli resep, selesai. Sama dengan saya menjadi YouTuber pemula juga gitu. Saya belajar dari kesalahan orang lain. Ini kesalahan teman saya kayak gini-gini, ya udah saya ikutin. Dan saya nggak mau ngulangin kesalahan dia. Jangan sampai kita merasakan. Kalau kita merasakan, waktu kita kebuang banyak. Karena mencari 1000 dan 4000 jam tayang itu nggak gampang. Mungkin buat YouTuber yang udah besar ya dia merem ya, karena dia tahu caranya. Dan dia juga uangnya udah banyak, jadi dia buang uang sedikit buat dapetin 1000 sama 4000 jangan mah gampang lah. Kita yang baru pemula mikir ngeluarin duit. Ya kan? Nah ini buat teman-teman saya minta jangan deh kayak gitu. Kita nih sama-sama lagi meraih 1000 subscriber, sama-sama lagi menggapai 4000 jam tayang. Yuk bareng-bareng gitu loh. Yang penting ilmunya udah kita kantongin, ya kita jalanin sesuai yang kita lakuin gitu loh. Jangan sampai salah melangkah. Ya walaupun namanya hidup ya pasti ada salahnya, tetap nggak bisa dipungkiri. Tetap, tapi setidaknya kesalahannya yang tadinya kita bisa 10 kali kesalahan, kita hanya ngelakuin 1 kesalahan. Kita minimalisir. Setidaknya tidak banyak buang waktu gitu loh. Makanya gini, saya kadang bingung ya, ada orang memberikan artikel itu nggak sesuai dengan apa yang dia berikan ya. Jadi diberikan artikel hanya seperti itu, tapi dia nggak ngasih tahu tuh resikonya apa, terus ininya apa. Kalau saya pengen tuh apa yang saya tahu, apa yang saya pelajarin itu semua bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ini yang saya kasih tahu, dua cara ini itu bisa dipertanggungjawabkan karena saya udah ngejalanin ya sampai saat ini. Saya buka di YouTube Studio itu bisa kita lihat ya kesalahan kita di mana, kita kena spam atau tidak, itu terlihat di situ. Yang penting bisa baca analitiknya aja, kan kelihatan berapa kali tonton, tayang seperti apa. Terus nanti di gambar dolar tuh kelihatan tuh jam tayangnya berapa. Ya saya nggak belum paham juga sih, tapi setidaknya saya tahu kayak gitu. Dan jam tayang YouTube itu kan nggak hari ini ya, misalkan hari ini kita tonton 10 jam, nggak hari ini masuk, besok baru masuk 10 jam. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Jadi misalkan nih hari ini kita nonton, besok atau lusa itu baru masuk 10 jam kita nambah. Berikut juga yang kita tonton besoknya lagi baru masuk kayak gitu. Kalau subscriber tuh kita hari ini subscribe, hari ini juga kita nambah. Cuman terkadang kalau subscribe itu nggak enaknya kayak gitu. Kadang disembunyiin dulu sama YouTube. Karena apaan? Karena teman-teman nggak kooperatif. Harusnya teman-teman kan yang saya bilang tadi ditonton dulu gitu loh. Apa salahnya sih ditonton loh? Tuh ya buang waktu cuman 10 menit. Ya memang sih 10 menit berarti juga ya. Tapi kan buat teman-teman juga. Teman-teman kalau ngelakuin sering-sering kayak gitu, nanti akun teman-teman nanti bisa dipindah gimana? Kan kesalahan kan buat teman-teman juga. Kalau saya cari aman.
Saya ngelakuin ini, saya berusaha nonton. Yang saya bilang, kita polanya itu selang-seling. 2 kali kita nonton bener, sekali. Terus yang ketiga, keempat kita nonton ya cuma 5 menit, selesai. 7 menit selesai. Nanti 2 kali lagi kita nonton, eh, apa namanya. Nah, tapi usahakan jangan lebih dari 5 lah gitu. Kalau saya kayak gitu. Saya nonton usahakan nggak lebih dari 5. Tujuannya apa? Kalau lebih dari 5 nanti YouTube terlalu curiga. Jadi subscribe saya itu naik seharinya itu 10 sampai dengan 20. 10 sampai dengan 20 subscriber sehari. Jadi yang 5 sampai dengan 1 sampai dengan 7 lah atau 8 itu dari staff WhatsApp ya, yang saya udah nggak kenal, mungkin mereka masih mau nonton video saya secara alami, mereka subscribe saya. Sisanya itu dari yang cara kedua yang saya bilang, menggandakan akun. Nah teman-teman kalau ingin menggandakan akun, caranya udah saya ajarin tadi. Nanti secara ininya saya ajarin lagi ya, gimana caranya teman-teman itu bisa menggandakan akun dengan tutorial yang terlihat. Nanti coba saya rekam di HP saya ajarin caranya, atau nanti gimana baiknya ya. Jadi nanti saya buatkan channel lagi, saya buatkan video lagi tutorial bagaimana membuat channel baru ya. Karena memang sebenarnya mudah banget bikin channel baru di satu email. Itu mudah banget, gampang banget malah. Jadi kalau teman-teman mau bikin email kayak gitu, nanti saya ajarin deh gimana caranya. Yang terpenting adalah buat pemula nih ya, sekali lagi yang terpenting adalah jangan pernah komen yang minta subscribe, minta like, atau minta di komen ya, atau minta, jangan. Kebanyakan teman-teman tuh kayak minta saya tuh bilangnya salam sukses, salam kenal ya. Nah itu udah biasa, itu udah untuk youtuber yang udah pada tahu lah. Itu harus gimana udah pada tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen minta ini, teman-teman cukup kunjungin ke youtuber pemula, kita tonton videonya dia, kita komen yang baik-baik aja. Oh iya, bagus sekali videonya, misalnya kayak gitu. Terus teman-teman bilang salam kenal ya, salam sukses ya. Nah itu biasanya mereka udah ngerti, mereka paham, pasti tahu harus gimananya gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ini, yo bentar dulu ya, mungkin kamu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ya kecilin nggak apa-apa, ya udah main kecilin nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman mau seperti itu juga nggak masalah sih, nggak ada masalah. Yang penting kooperatif, nontonnya bener, terus komennya juga yang baik-baik aja. Jangan sampai komennya itu menjerumus yang saya bilang tadi. Jangan pernah bilang komen like lah, minta di like, nggak di subscribe. Itu saya jamin gak akan bisa dimonetisasi. Apaan tuh? Kaget. Oh iya, satu lagi masukan teman-teman. Ini buat teman-teman pemula ya, youtuber pemula ya. Kalau misalkan kita ingin segera monetisasi itu, saya juga sok banget saya ngomongnya, barang saya belum monetisasi, tapi setidaknya saya ngomong sesuai apa yang teman saya yang udah sukses dia ngomong. Dan ini saya lakuin sampai saat ini, saya ngedapetin subscriber tuh alhamdulillah ya, nggak dalam waktu singkat saya udah bisa dapet. Ya saya sih nggak tahu ya, kayak Mas Timon tuh wah keren tuh, dia mah udah nggak usah ditanya, dia bikin channel juga langsung 1000 subscriber ya. Dia punya cara trik tersendiri, dan dia juga di komunitasnya dia udah banyak pengikutnya. Jadi kalau kita udah seperti beliau juga insya Allah semua serba gampang, semua serba cepat dengan. Nah buat teman-teman juga kalau mau masuk komunitasnya dia juga insya Allah dibantu, orangnya baik kok. Dia ngebantu kita dengan cara
dia bikin komunitas, terus nanti kita di komunitas itu banyak yang mau nge-like kita. Oke teman-teman, untuk hari ini tutorial mengenai YouTuber pemula hanya ini aja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman masih bingung harus bagaimana, teman-teman bisa like saya, kasih nomor handphonenya, nanti saya telepon balik. Kita komunikasi aja langsung via telepon, jadi lebih gampang ya. Terus kalau teman-teman bingung harus gimananya, kasih tahu aja. Mungkin itu aja hari ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kita sebagai YouTuber pemula saling mendukung, jangan saling menjatuhkan, karena rezeki semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Hoki Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian beruntung di hari ini dan menjadi YouTuber sejati. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.